Omnibus Law merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengganti dan atau mencabut ketentuan dalam undang-undang atau yang mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang-undang ke dalam satu undang-undang tematik. Rancangan undang-undangnya sudah di DPR loh, judulnya RUU Cipta Kerja. Lalu, apa kaitannya dengan OSS? Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar bersama kita dapat berbagi info terbaru seputar investasi dari LKPM Online Channel. Menurut Sekretaris Kemenko Perekonomian Bapak Susiwiono, isu perizinan berusaha mendominasi RUU Cipta Kerja. Ada sekitar 87% berisi tentang kemudahan perizinan berusaha. Oleh karena itu, sistem OSS versi 1.1 yang ada saat ini mau tidak mau akan berubah mengikuti RUU Cipta Kerja, mengikuti perubahan paradigma proses perizinan berusaha dari License Based Approach atau LBA menjadi Risk Based Approach atau RBA, sehingga sistem OSS versi 1.1 akan berubah menjadi OSS versi RBA. Dengan konsep RBA ini, penerbitan perizinan berusaha dapat lebih efektif dan sederhana. Jadi, tidak semua bidang usaha memerlukan izin. RBA akan fokus kepada jenis usaha daripada jenis produk. Pengawasan juga akan menjadi lebih terstruktur dari segi periode maupun substansinya. Tingkat risiko dalam RBA terbagi atas 3 tingkatan, dapat digambarkan sebagai berikut. Bidang usaha dengan tingkat risiko rendah, maka jenis perizinannya cukup NIB dengan pengawasan tipe 1 atau pembinaan. Usaha dengan tingkat risiko menengah, maka diperlukan NIB dan sertifikat standar dengan pengawasan tipe 2 dan 3 atau pengawasan berkala. Usaha dengan tingkat risiko tinggi, maka diperlukan NIB dan izin dengan tingkat pengawasan tipe 4 atau pengawasan sering. Tipe pengawasan ini dibedakan oleh intensitas dan frekuensi pengawasan sesuai standar sektor dan standar healthy, safety, dan environment atau HSE. Sistem OSS ini akan diredesain dari segi proses bisnisnya, mulai dari NIB, sertifikat standar, izin, pengawasan, perizinan yang membutuhkan persyaratan perizinan lintas instansi, pendaftaran, perubahan, hingga penutupan kegiatan berusaha. Sobat investor tidak perlu khawatir ya, karena pada saat perubahan dari OSS versi 1.1 menjadi OSS versi RBA dan dalam pelaksanaan migrasi sistemnya, sebelumnya akan dilakukan pengujian terlebih dahulu dengan melibatkan internal lembaga, kementerian, dan tentunya pelaku usaha. Jadi, sudah siapkah sobat investor dengan sistem OSS versi RBA?
Nomor induk berusaha atau NIB yang berlaku sekaligus sebagai perizinan tunggal memiliki arti bahwa NIB yang dikeluarkan oleh lembaga OSS selain berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia juga berlaku sebagai angka pengenal impor APIU atau APP. Hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban lapor ketenagakerjaan di perusahaan atau WLKP, persetujuan penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia atau SNI, sertifikat jaminan produk halal atau SJPH, kemudahan dalam persyaratan dasar berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan juga persetujuan lingkungan. Namun tentunya hal-hal tersebut dalam penerapannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Lalu, siapa yang mendapat perizinan tunggal? Perizinan tunggal diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK yang berarti diberikan kepada usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar, dan pastinya harus memenuhi kriteria usaha mikro dan usaha kecil. Kriteria usaha mikro yaitu usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kriteria usaha kecil yaitu usaha yang memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 5 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain kriteria tersebut, kegiatan pelaku UMK harus masuk dalam kriteria resiko rendah. Kriteria resiko itu didapat dari hasil pemeriksaan kesesuaian data, termasuk tingkat resiko atas kegiatan usaha yang dimohonkan pada sistem OSS. 요새 너 조금 이상해졌어. 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니? 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아. 하루에 10번 내 맘이 움직여. 이상하고 아름다운 느낌이 좋아. 걱정되고 보고 싶은 이런 기분은 현재 진행형. 사실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어. 어쩌다 우리 여기까지 알 수 없는 플러스 ing LOV를 붙여보면 사랑인 것 같고 say goodbye를 붙여보면 헤어질 것 같아서 ing just ing 내 맘은 아직 ing 싶다고 그 말을
it all ends unfortunately, but you're gonna live forever in me. I'll guarantee. Just wait and see. Parts of me were made by you, and planets keep their distance too. The moon's got a grip on the sea, and you're gonna live forever in me. I guarantee it's your destiny. Life is full of sweet mistakes, and love's an honest one to make. Time leaves no fruit on the tree, but you're gonna live forever in me. I guarantee it's just meant to be. Pastor asked the pews for reasons he can't marry you. I keep my word in my seat, but you're gonna live forever in me, and you're gonna live forever in me. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Now that